Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM belakang 18601032211117 dari kelas HTN 5A. Di sini saya ingin menjabarkan hasil analisis dan opini saya tentang isu perubahan syarat minimum usia capres cawapres berdasarkan ketentuan normatif deskriptif. Menurut kajian normatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang, yang mana sebelumnya usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah berusia 40 tahun yang diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa syarat usia minimal 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa individu yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika mereka memiliki pengalaman sebagai pejabat publik. Alasan utama yang dikemukakan dalam usulan perubahan ini yaitu untuk membuka peluang lebih luas lagi bagi generasi muda yang mana dianggap memiliki potensial dan memiliki kapasitas kepemimpinan. Sedangkan dilihat dari sudut pandang metode deskriptif, dalam hal ini menimbulkan munculnya beberapa argumen pro dan kontra terkait adanya perubahan syarat usia capres maupun cawapres. Perubahan syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden merupakan isu yang sangat penting yang banyak diperbincangkan karena berpotensi membawa dampak signifikan pada dinamika politik dan kepemimpinan suatu negara. Salah satu argumen yang sangat kuat yang mendukung perubahan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden adalah bahwa dengan adanya penurunan usia minimum dapat meningkatkan keterwakilan generasi muda dalam politik tingkat tinggi yang cenderung memiliki pandangan progresif dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan masalah sosial ekonomi modern. Usia 35 tahun dianggap cukup matang bagi seorang individu dalam hal pengalaman politik dan kepemimpinan. Banyak negara lain juga menerapkan batas usia yang lebih rendah, seperti halnya di Perancis yang menetapkan usia 35 tahun sebagai syarat minimum untuk calon presiden. Adapun beberapa pihak yang mengkhawatirkan bahwa usia yang lebih muda tidak menjamin kematangan emosional dan kemampuan mengambil
keputusan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan besar sebagai presiden maupun wakil presiden. Serta ada kekhawatiran bahwa penurunan usia itu bisa dimanfaatkan oleh sekelompok politik tertentu untuk menempatkan tokoh yang relatif muda tetapi belum memiliki rekam jejak yang kuat atau pengalaman politik yang memadai. Secara keseluruhan, perubahan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden dapat menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas politik, kualitas kepemimpinan, serta konsistensi dalam pengambilan kebijakan. Syarat usia yang lebih rendah bisa mengakibatkan munculnya pemimpin yang belum siap menghadapi kompleksitas permasalahan yang dihadapi negara, sehingga berpotensi membawa resiko bagi masa depan negara. Adapun pendapat saya terkait isu perubahan syarat minimum usia capres dan cawapres berdasarkan ketentuan normatif deskriptif. Menurut pendapat saya, perubahan syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden merupakan langkah positif menuju demokrasi yang lebih inklusif, yang mana generasi muda memiliki perspektif baru dan ide-ide inovatif yang dapat membawa perubahan positif bagi bangsa. Namun penting untuk memastikan bahwa meskipun ada pembukaan peluang, kualitas calon tetap terjaga. Reformasi lebih lanjut diperlukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu untuk memastikan bahwa pencalonan tidak hanya berdasarkan usia atau pengalaman semata, tetapi juga pada integritas dan visi yang jelas untuk masa depan bangsa. Selain itu, pendidikan politik bagi generasi muda juga harus ditingkatkan agar mereka siap menghadapi tantangan dalam dunia politik. Kesimpulan dari isu perubahan syarat minimum usia capres-cawapres berdasarkan ketentuan normatif deskriptif adalah refleksi dari dinamika sosial dan politik di Indonesia, yang mana keputusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik, tetapi juga menuntut perhatian terhadap kualitas kepemimpinan. Dengan pendekatan normatif deskriptif, kita dapat memahami bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi sistem politik secara keseluruhan dan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan pengalaman dalam kepemimpinan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian penjabaran dari saya mengenai analisis dan opini tentang isu perubahan syarat minimum usia capres dan cawapres berdasarkan ketentuan normatif deskriptif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.